Iya, kembali lagi bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, atau kita semua perihal mengenai penyaliban Yesus Kristus. Secara umum atau secara internasional mengatakan bahwa Yesus itu disalib pada hari Jumat. Ya, jam 12 dia disalib, jam 3 dia mati, lalu dikubur. Ya. Secara umum sekali lagi mengatakan bahwa ia disalib pada hari Jumat. Tetapi sebelum kita mendapatkan jawaban itu, kita perlu melakukan namanya cross check begitu ya. Betulkah hari Jumat atau ada informasi lain begitu ya? Dan bagaimana dengan Alkitab itu sendiri ya? Karena sumber kita hanyalah Alkitab. Ya. Karena yang menulis kisah itu adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Dan tentu mereka lebih mengerti lima habisnya dengan baik. Nah, coba kita perhatikan di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah pernyataan perihal mengenai kematiannya. Dia berulang-ulang mengatakan dia akan mengalami kematian. Pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Ya. Dan secara eksplisit ya kita mendapatkan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Kalau saya bacakan kepada kita semua, di dalam Matius pasal ke-12 ayat 40, Yesus sendiri berkata seperti ini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi yang perlu kita perhatikan catatan pentingnya adalah yang pertama, dia akan ada di dalam rahim bumi 3 hari juga 3 malam. Ya, berarti 3 hari 3 malam itu berarti 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau dia ada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, itu artinya ada 72 jam minimal. Jadi kalau tidak sampai 72 jam, berarti ada yang masalah begitu. Ada masalah kalau seperti itu. Jadi perlu kita melakukan cross check di dalam Alkitab. Sebenarnya 3 hari 3 malam itu apakah itu literal atau hanya kiasan? Tetapi kalau kita baca pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40 tadi, bahwa dikatakan seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti ini pasti literal, tidak mungkin kiasan dan tidak mungkin dibulatkan. Sebab ada 3 hari 3 malam. Kecuali misalnya dikatakan 3 hari gitu ya. Tanpa menyebutkan malamnya, maka otomatis itu maksudnya ya 3 hari bisa cuma 1 minggu. Memang 3 hari, ada 3 nama hari di situ ya. Tetapi kalau misalnya dikatakan ada 3 hari 3 malam, maka sekali lagi itu 24 jam. Itu satu pertimbangan kita. Yang kedua, kita harus melihat dengan objektif di mana kalender yang dipakai atau penanggalan yang dipakai atau pergantian waktu yang dipakai itu adalah waktu orang Yahudi dan kalender atau penanggalan orang Yahudi. Orang Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang ganti hari itu adalah sore. Ya, sore hari jam 6 pagi, 6 sore atau 18.00 mereka sudah ganti hari. Ya. Jadi kita harus memahami seperti itu supaya tidak menjadi keliru, ya, tidak melihatnya dari sudut pandang penanggalan Gregorian yang kita pakai hari ini. Ya, di mana ganti hari itu jam 12 malam gitu ya, atau 00 ya. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang penanggalan mereka juga gitu ya. Nah, sekali kita lihat saudara, dikatakan di dalam Matius pasal 20 ini ya, kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-27, ini yang harus menjadi perhatian kita ya.
Matius pasal 27 ayat yang kedua, ayat yang ke-62 ya. Supaya kita mengetahui apakah Yesus itu disalib pada hari Jumat atau ada opsi lain ya, begitu ya. Saya bacakan dalam Matius pasal 27 ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Ya, jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Gitu ya. Dikatakan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya, dikatakan bahwa si penyesat itu sewaktu dia berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jadi kalau kita baca di dalam ayat 62 ini, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan. Jadi kebanyakan orang, hari persiapan itu dianggap itu hari Sabtu. Atau dianggap itu sebagai sabat rutin. Padahal sebetulnya tidak. Ya, sama sekali tidak mengacu kepada sabat rutin. Hari persiapan itu tidak mengacu kepada tidak mengacu kepada sabat rutin. Tapi itu adalah sabat tahunan. Yaitu peristiwa Paskah. Ketika Paskah tiba, yaitu pada tanggal 15 Nisan, maka bangsa Israel itu tidak boleh bekerja. Ya, tidak boleh bekerja. Dan Paskah itu bisa jatuh pada hari apa saja. Nah, kebetulan pada saat itu, pada saat Yesus disalib, Paskah itu jatuh pada hari Kamis. Ya, jatuh pada hari Kamis. Jadi, setelah hari Kamis, maka hari Jumat, para imam-imam itu pergi menghadap Pilatus. Untuk apa? Untuk meminta serdadu supaya dijaga kubur Yesus, karena Yesus sudah dikubur 1 hari 1 malam. Gitu. Ya, jadi harus dijaga kuburnya supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari menurut orang Farisi. Gitu ya. Karena dikatakan begini, ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Nah, berarti kan belum sampai hari yang ketiga. Setelah hari persiapan itu belum sampai hari yang ketiga. Masih ada 1 hari, 1 malam lagi berikutnya. Ya, perhatikan ke ayat yang ke-64 di dalam Matius pasal yang ke-27. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Berarti ketika hari persiapan sudah lewat, itu belum hari ketiga. Kuncinya salah satu di situ. Nah, berikutnya kita perhatikan, itu hari persiapan itu coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Ya. Di situ kita lihat Yohanes pasal 19 itu ayat 31, itu hari persiapan itu, apakah itu mengacu kepada persiapan sabat rutin pada hari ke-7, yaitu hari Sabtu, atau ada hari lain. Saya bacakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 19 ayat 31 ya. Dan seterusnya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah murid-murid lalu mematahkan kaki orang prajurit ya, mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Ya, itu sabat besar. Ya, sabat besar, saudara. Jadi karena itu sabat besar maksudnya apa di situ? Nah, coba kita lihat di dalam pasal yang sama Yohanes 19 ayat yang ke-14, saudara ya. Coba perhatikan ya. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Perhatikan.
persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Perhatikan saudara, hari itu adalah hari persiapan Paskah. Jadi itu bukan persiapan sabat rutin. Sekali lagi, ketika Alkitab mengatakan hari persiapan di situ bukan persiapan Paskah, persiapan sabat rutin, tapi persiapan Paskah. Makanya dalam ayat 31 dikatakan itu adalah hari besar atau sabat besar. Kan itu bukan sabat rutin, ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sana bahwa Yesus disalib itu tidak mungkin pada hari Jumat. Sebab pada hari Jumat, kalau kita baca tadi di dalam Matius pasal yang ke-27, ya, ayat yang ke-62 tadi, dikatakan bahwa para tua-tua dan orang Farisi menghadap Pilatus untuk meminta supaya serdadu-serdadu menjaga kubur Yesus sampai hari yang ketiga. Karena dikatakan setelah hari, ya, coba perhatikan ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, sesudah Paskah, datanglah imam-imam kepala dan orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Sampai hari yang ketiga. Berarti ketika Pilatus, saudara, ketika para tua-tua menghadap Pilatus, itu belum hari yang ketiga. Ya, belum hari ketiga. Dan kalau itu sudah hari Sabtu, sudah melewati hari Sabtu, bukankah pagi-pagi pada hari Minggu Yesus sudah bangkit? Jelas kalau mereka misalnya menjaga kubur itu dan kubur itu sudah tidak ada, ya tentu para serdadu, para jurid akan pulang. Tetapi faktanya tidak. Itu masih hari Jumat. Ya, itu masuk hari Jumat pagi. Ya, mereka menghadap Pilatus, jam kerja. Lalu siangnya para prajurit menjaga. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita buat perhitungan, Yesus itu disalib pada hari Jumat misalnya. Karena tadi dikatakan 3 hari 3 malam. Jadi kalau dari jam 12 siang atau jam 3 sore, ya hari Jumat, Yesus mati begitu ya. Jumat sore jam 3 sampai 1 sore jam 3 itu 1 hari 1 malam, baru 1 hari 1 malam. Sabtu sore jam 3 sampai jam 3 sore hari Minggu itu baru 2 hari 2 malam. Ya, Minggu sore jam 3 sampai Senin sore jam 3 itu baru 3 hari 3 malam. Berarti tidak akan kena. Ya. Jam 6 sore sampai kan Yesus dikubur. Jadi jam 6 itu sebelum jam 6 Yesus dalam perut bumi. Ya. Dia terhitung malam. 6 sore Jumat sampai 6 sore Sabtu 1 malam. 1 hari 1 malam. Jam 6 sore Sabtu sampai jam 6 sore Minggu 2 hari 2 malam. Jam 6 sore Minggu sampai Senin itu 3 hari 3 malam. Jadi tidak cocok sama sekali. Lalu kalau demikian, Yesus itu disalib kapan? Karena Alkitab di dalam Matius pasal 28 ayat 1, Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Hari pertama itu hari Minggu. Ya, hari Minggu. Jadi kalau Yesus pada pagi-pagi benar saja sudah tidak lagi di dalam kubur, ya kita harus tahu jam 6 sore lewat pada hari Sabtu itu sudah hari Minggu bagi orang Israel. Ingat baik-baik, jam 6 sore pada hari Sabtu bagi orang Yahudi itu sudah masuki hari Minggu dan mereka boleh berkegiatan. Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6 mereka harus beristirahat dan tidak boleh bekerja. Jadi Yesus disalib itu pastinya hari Rabu. Pasti hari Rabu. Kenapa, saudara? Kalau kita hitung secara matematiknya dan secara alkitabiahnya, ya hari persiapan itu Paskah itu hari Kamis. Ya, dengar baik. Hari persiapan itu atau Sabat besar itu adalah hari Kamis.
Jadi Yesus disalib pada hari Rabu, jam 3 dia mati, ya, jam 3 sore Rabu sampai jam 3 sore Kamis, itu 1 hari 1 malam. Jam 3 sore Kamis sampai Jumat sore Jumat, itu 2 hari 2 malam. Ya, Jumat sore sampai Jumat sore jam 3 sampai Sabtu sore jam 3, itu 3 hari 3 malam. Jadi tidak bertentangan dengan logika, tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan matematika, tidak bertentangan dengan kalender orang Yahudi, atau secara historisnya tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, 3 hari 3 malam. Jadi Yesus disalib pada hari Rabu, jam 6 sorenya itu hari persiapan, yaitu Paskah. Ya, setelah hari persiapan, setelah Paskah, maka para imam-imam itu pergi menghadap Pilatus, dan para wanita-wanita membeli rempah-rempah pada hari Jumat itu juga. Lalu pada hari Sabtu itu mereka harus berhenti bekerja, tidak boleh, karena itu adalah sabat rutin. Jadi kalau kita buat perhitungan seperti itu, maka kita bisa menemukan jawabannya, bahwa Yesus mustahil disalibkan pada hari Jumat, tetapi disalibkan pada hari Rabu. Sekali lagi, hari Rabu disalib, hari persiapan itu adalah hari Kamis, yaitu Paskah, setelah itu Jumat, dan setelah itu Sabtu, yaitu sabat rutin. Maka pada pagi-pagi benar Yesus sudah bangkit. Ya, jadi coba silakan melakukan perhitungan secara logika, secara matematisnya, secara secara geografisnya, maksudnya lihat dari sudut pandang kalender orang Yahudi, maka semua akan ketemu. Dibaca ayat itu dengan tegas, dengan seksama, diperhatikan, maka akan menemukan jawabannya. Semoga ulasan ini dapat membantu kita untuk mengerti, memahami kebenaran demi kebenaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.